Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anjani Hoirunisa. Saya mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 5. Di sini saya sedang melaksanakan PKL dan akan melakukan tes kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman di sini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah teman-teman. Di sini teman-teman sudah mengisi daftar hadir tadi pas sebelum masuk ke sini. Sudah mengisi, Bu. Baiklah kalau sudah. Jadi kita di sini akan melakukan tes yaitu tes DCM, daftar cek masalah, di mana dengan tes ini teman-teman dapat mengetahui masalah apa saja yang teman-teman alami dan teman-teman rasakan. Nah, dalam tes ini teman-teman semuanya sudah siap untuk melakukan tes ini? Insya Allah siap, Bu. Oke, alhamdulillah kalau sudah siap, langsung saja saya akan melakukan pembagian jawaban tes. Teman-teman bisa menjawab ya atau tidak sesuai dengan pernyataan yang teman-teman rasakan. Oke, langsung saja saya akan bagikan. Nah, dari lembar jawaban tersebut, teman-teman dapat mengisi identitas teman-teman, mulai dari nama, umur, tanggal lahir, alamat, dan juga tanda tangan teman-teman. Apakah teman-teman sudah? Oke. Teman-teman di sini ada yang belum dapat lembar jawabannya? Misalnya masih banyak. Sudah? Alhamdulillah. Baik. Sebelum teman-teman menjawab, saya di sini akan memberikan instruksi kepada teman-teman semua. Sebelum teman-teman menjawab pernyataan ini, sebaiknya teman-teman menjawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang teman-teman rasakan, agar hasilnya sesuai dengan apa yang kita akan solusikan. Apa teman-teman paham? Oke. Di sini saya akan membagikan lembar lembar pernyataan kepada teman-teman semua. Dan teman-teman ingat tadi, jangan mengisi terlebih dahulu sebelum saya perintahkan. Oke? Baik, saya akan membagikan lembar pernyataan kepada teman-teman semua. A few moments later. Apakah teman-teman di sini sudah menjawab pernyataan tersebut? Jika sudah, Ibu akan mengumpulkannya. Oh, sudah semua? Oh, oke. Kalau sudah, Ibu akan mengumpulkannya ya. Ibu akan hitung. Oke, pas semuanya. Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan untuk ikut dalam tes DCM ini. Sebelum ditutup, hasil dari jawaban teman-teman ini, Ibu akan
kerja, di mana teman-teman yang hasilnya tinggi yang bermasalah dalam DCM ini akan dimohon senantiasa untuk ikut kembali dalam tes berikutnya. Oleh karena itu, apakah teman-teman bersedia? Terima kasih pada teman-teman semua yang telah hadir dalam tes ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang ingin meninggalkan ruangan tes ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tes kemarin. Di sini adapun yang saya akan paparkan mengenai pengelolaan dan juga hasil dari tes DCM. Dari kemarin saya memberikan kepada teman-teman pernyataan-pernyataan mulai dari 10 aspek. Yang aspek pertama itu mengenai yaitu kesehatan. Pernyataannya yaitu pola tidur saya tidak teratur, pola makan saya tidak teratur, saya sering mengalami gejala sakit ringan seperti pusing, batuk pilek, dan saya sering mengantuk. Dari aspek ekonomi, yang pertama, uang saku saya tidak cukup. Yang kedua, saya sering pinjam uang. Yang ketiga, saya selalu berjalan kaki ke sekolah. Yang keempat, saya mengharapkan mendapatkan beasiswa. Yang kelima, saya sering menghabiskan uang saku tanpa ada sisa. Dan aspek ketiga ini rekreasi dan hobi. Yang pertama yaitu keinginan untuk rekreasi selalu terhalang. Yang kedua, waktu belajar saya habiskan untuk bermain dengan teman. Yang ketiga, hampir tidak mempunyai waktu luang untuk bermain. Yang keempat, lebih suka membaca buku-buku hiburan dibanding buku pelajaran. Dan yang kelima, saya menghabiskan waktu untuk menonton TV. Nah, selanjutnya dalam aspek kehidupan keluarga. Yang pertama yaitu saya seorang anak tunggal. Yang kedua, orang tua saya selalu berpergian. Yang ketiga, saya dan orang tua tidak berkomunikasi dengan baik. Yang keempat, orang tua saya selalu bertengkar. Yang kelima, tidak pernah bergembira dengan ayah dan ibu saya. Dari aspek agama dan moral, yang pertama, malas sholat 5 waktu. Yang kedua, sering mengambil barang orang lain. Yang ketiga, pernah melanggar kesusilaan. Yang keempat, saya merasa tidak bebas menganut agama. Yang kelima, merasa tidak berkewajiban menghormati orang lain. Selanjutnya yaitu aspek sosial dan juga organisasi. Yang pertama yaitu pernyataan mengenai tidak berminat dalam organisasi, mudah tersinggung, mudah marah, sukar menerima kekalahan, dan terlalu aktif dalam organisasi. Aspek selanjutnya yaitu aspek muda-mudi. Yang pertama yaitu sering merasa iri hati. Yang kedua, sering merasa malu dengan kawan lawan jenis. Yang ketiga, sukar mendapatkan teman. Yang keempat, bersikap kaku dan toleran. Yang kelima, merasa pesimis. Sedangkan selanjutnya yaitu aspek pribadi. Yang pertama itu merasa iri hati. Yang kedua, sukar mendapatkan teman. Yang ketiga, bersikap kaku dan toleran. Dan yang keempat, merasa pesimis.
Aspek selanjutnya yaitu mengenai muda-mudi. Yang pertama, menggunakan waktu banyak untuk bersolek. Yang kedua, jodohku ditentukan orang tua. Yang ketiga, sering dibujuk ibu untuk menikah. Yang keempat, dilarang pacaran. Dan yang kelima, sering canggung terhadap lawan jenis. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Yang pertama itu, saya ingin pindah sekolah lain. Yang kedua, peraturan sekolah terlalu menekan saya. Yang ketiga, saya sulit untuk bersosialisasi di lingkungan sekolah. Yang keempat, merasa kurang dimengerti bu guru. Dan yang kelima, di sekolah tidak dapat memutuskan perhatian. Ya, bidang aspek selanjutnya yaitu karir. Yang pertama, pernyataan pertama yaitu saya ingin langsung bekerja. Yang kedua, ingin memilih jurusan kuliah setelah lulus SMA. Yang ketiga, saya masih bingung dengan cita-cita ke depannya. Yang keempat, saya belum memikirkan masa depan. Yang kelima, saya pasrah dengan keputusan orang tua tentang kehidupan saya. Itulah pernyataan-pernyataan yang ada dalam tes DCM. Baik teman-teman, tadi kita membahas tentang aspek dalam DCM ini. Selanjutnya yaitu bagaimana kita mengelolanya. Nah, untuk mengelola DCM ini ada rumusnya, yaitu NM dikali MN dibagi N kali M kali 100%. Jadi NM itu jumlah item masalah paling banyak bermasalah, sedangkan MN yaitu jumlah responden yang mempunyai masalah. N merupakan jumlah item dalam topik masalah, sedangkan M yaitu jumlah responden. Nah, selanjutnya dari aspek kesehatan kemarin ada 50 soal. Dari dari tes kemarin ada 50 pernyataan mencakup 10 aspek. Yang pertama aspek kesehatan. Nah, responden kemarin itu ada 10 responden dengan 50 soal. Dari teman-teman semua itu kebanyakan memilih soal nomor 1, 2, 3, dan 5. Ada 8 responden yang memilih pernyataan tersebut. Dan setelah ditotal ada 64% dari teman-teman yang mengalami masalah dalam bidang kesehatan. Berprediksi E, artinya sangat bermasalah. Yang kedua yaitu aspek ekonomi, di mana teman-teman kemarin kebanyakan menjawab pernyataan nomor 6, 8, 10. Dengan responden yang memilih itu ada 5 responden. Dan 24% permasalahan dalam bidang ekonomi ini dengan prediksi C atau cukup bermasalah. Yang ketiga yaitu rekreasi dan hobi. Teman-teman kebanyakan kemarin itu mengisi pernyataan nomor 12 dan 14. Respondennya itu 6 orang. Dan itu mencakup 24% masalah dengan prediksi C cukup bermasalah. Yang keempat yaitu kehidupan keluarga. Teman-teman di sini kebanyakan memilih pernyataan nomor 16 dan 18 dengan 3 responden yang memilih, dan itu mendapatkan 12%
dengan prediksi C cukup bermasalah. Selanjutnya yaitu agama dan moral. Agama dan moral ini teman-teman kebanyakan memilih nomor 21. Pernyataan 21 dengan banyaknya 4 responden yang memilih dan 8%, sehingga prediksinya B atau agak bermasalah. Yang keenam, sosial dan organisasi. Teman-teman memilih pernyataan nomor 26 dan 30 dengan jumlah responden yang memilih itu 7 dan 28% dengan prediksi D atau bermasalah. Selanjutnya itu muda-mudi. Muda-mudi ini kebanyakan memilih pernyataan nomor 32 dan 33 dengan responden 4 dan 16% masalah dengan prediksi C cukup bermasalah. Yang ke-8 yaitu pribadi, kebanyakan memilih pernyataan nomor 39 dan 40 dengan jumlah respondennya 3 dan 12% dengan prediksi C cukup bermasalah. Yang ke-9 yaitu penyesuaian terhadap lingkungan sekolah. Ini teman-teman kebanyakan menjawab nomor 42 dan 43 dengan responden 5, 20% dengan prediksi C cukup bermasalah. Dan yang ke-10 ini karir. Teman-teman di sini ini banyak sekali memilih nomor 46, 47, 48, 49, 50 dengan responden yang memilih ini ada 9 dan 90% dengan predikat E atau sangat bermasalah. Nah, selanjutnya itu ada grafik. Jadi dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa aspek kesehatan dan aspek karir itu merupakan masalah yang paling banyak dimiliki oleh peserta didik. Sementara itu, masalah agama dan moral merupakan permasalahan yang paling sedikit dialami oleh peserta didik. Dari masalah tadi, oleh karena itu dibutuhkan layanan dengan 4 bidang, pertama bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Untuk bidang pribadi ini ada 5 tujuan layanan. Yang baik dari bidang pribadi, yang pertama itu peserta didik atau konseling mampu menjaga pola makan bagi kesehatan. Komponen layanannya yaitu kesehatan, layanan informasi. Strateginya bimbingan klasikal, kelasnya di kelas 11 IPA 2, materinya pentingnya menjaga pola makan. Yang metodenya itu diskusi dan tanya jawab, dan yang medianya itu PPT, fokus, dan video. Bidang pribadi yang kedua itu peserta didik atau konseling mampu mengelola keuangan dengan baik. Layanan
namanya layanan informasi dengan menggunakan bimbingan kelompok pada kelas 12 IPA 2 dengan materi tips mengelola keuangan dengan benar dengan metode diskusi dan bahannya skenario. Yang ketiga yaitu peserta didik atau konseling mampu mengelola waktu untuk belajar dan hobi dengan menggunakan layanan dasar melalui bimbingan klasikal pada kelas 2 kelas 11 IPA 2 dengan materi keterampilan pengembangan potensi diri, lalu menggunakan metode ceramah dan menggunakan bahan PPT, video, dan main fokus. Yang keempat yaitu peserta didik atau konseling mampu berkomunikasi dengan baik pada orang tua dengan menggunakan layanan informasi, menggunakan dukungan sistem pada kelas 11 IPA 2 dan materinya menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan menggunakan metode rapat antar siswa dan wali siswa dengan menggunakan bahan rencana. Yang kelima yaitu peserta didik atau konseling menyadari bahwa sholat itu menjadi kewajiban bagi umat Islam. Nah, menggunakan layanan informasi dengan bimbingan klasikal kelas IPA 11 IPA 2 lalu menggunakan metode ceramah dan bahannya PPT, video, dan juga infokus. Dari bidang belajar itu ada satu, yang pertama peserta didik atau konseling memiliki keseriusan dalam menyimak materi pembelajaran dengan menggunakan layanan dasar dan bimbingan klasikal pada kelas 11 IPA 2 dengan materi motivasi belajar dan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab dengan bahan bacaan, video, dan motivasi. Aspek ketiga itu ada bidang ketiga yaitu bidang sosial. Selanjutnya itu bidang sosial. Yang pertama peserta didik mampu Yang pertama yaitu peserta didik mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekolah dengan menggunakan layanan dasar dengan bimbingan kelompok pada kelas 11 IPA 2 dan menggunakan materi cara bersosialisasi dengan lingkungan yang baik. Metodenya yaitu diskusi dengan bahannya bahan bacaan, video, dan PPT. Yang kedua yaitu peserta didik atau konseling mampu bergaul dengan lawan jenis.
itu menggunakan layanan informasi dengan menggunakan bimbingan kelompok pada kelas IPA 2, kelas 11 IPA 2 dengan materi sosialisasi dengan baik, dengan metode diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya yaitu peserta didik atau konseli mampu mengikuti organisasi yang ada di sekolah dengan menggunakan layanan informasi, menggunakan bimbingan kelompok pada kelas IPA 11 IPA 2 dengan materi organisasian dan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Dan yang bidang keempat yaitu bidang karir. Peserta didik konseli memiliki pemahaman dalam memilih program studi yang sesuai dengan cita-cita, menggunakan layanan dasar, dengan peminatan dan perencanaan pada kelas 11 IPA 2 dengan materi peminatan dan program studi sesuai dengan minat dan bakat, dengan metode diskusi, dan juga materinya bahannya yaitu bahan bacaan dan bahan bacaan slide tentang meraih cita-cita. Oh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini.